Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Ternyata ada loh smartphone yang memiliki dua layar, dan dua-duanya itu bisa dipakai untuk mengoperasikan dua aplikasi yang berbeda sekaligus. Dan teknologi semacam ini ternyata udah muncul sekitar 4 tahun yang lalu, di mana harga ZTE Axon M ini pertama kali dirilis seharga 9,8 juta pada penjualan perdananya. Dan di tahun 2021 ini kita dapat di marketplace online cuma seharga 2,5 jutaan aja loh guys. Bakal seunik apa sih inovasi dari ZTE Axon M ini dengan fitur dua layarnya jika untuk digunakan untuk kebutuhan saat ini? Yuk kita mulai dari video unboxingnya terlebih dahulu. Tampilan boxnya simple dan didominasi warna orange. Di pojok kanan atas terdapat tulisan mobile phone dan gambar hands-on di tengahnya. Di samping kanan, kiri, dan atas dus polos saja nih. Baru di bagian bawah terdapat nama model, IMEI, serial number, dan varian warnanya. Di bagian belakang dus sama persis ya kayak tampilan depannya tadi. Jadi biar nggak kelamaan langsung kita buka dulu dusnya. Cara buka dusnya juga unik nih, nggak kayak HP dus biasanya yang dibuka bagian atasnya. Kali ini tinggal dibuka dari bagian atas dan langsung bisa diambil smartphone-nya yang masih tertutup plastik. Kita buka plastiknya dan kita singkirkan dulu ya. Dan di bagian bawahnya cuma terdapat user manual, adapter charger yang sepertinya bukan bawaan dari HP ini ya, tapi ini malah kayak punya brand sebelah. Dan kabel data bertipe USB Type-C yang warnanya putih. Dan masih dapat bonus juga pin SIM ejector. Kita lepas dulu anti gores bawaannya ini ya. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari ZTE Axon M ini. Masih pakai tampilan UI yang jadul karena memang masih pakai Android versi 7. Storage internalnya sudah terpakai sekitar 18 GB dari total 64 GB bawaannya. Dan RAM 4 GB-nya terpakai 1,3 GB untuk sistemnya. Handheldnya saat dipegang terasa compact dan nyaman banget dioperasikan dengan satu tangan pada mode satu layarnya ini. Build quality-nya juga terasa solid walau tetap terasa ringkih saat melipat ataupun ketika akan menggunakan layar keduanya. Karena punya sistem dua layar, HP ini jadi punya dua ukuran layar resolusi yang berbeda juga. Saat mengaktifkan satu layarnya aja ukurannya 5,2 inch dengan resolusi Full HD 1080 x 1920 pixel. Namun saat menggunakan dua layar dan dalam mode seperti tablet, maka ukuran layar berubah menjadi 6,75 inch dengan resolusi 2160 x 1920 pixel. Dalam mode ini ukuran layar jadi lebih terasa lega. Namun yang bikin ganggu pandangan adalah karena ada garis hitam di tengah sebagai pemisahnya. Saat melihat hasil foto atau memutar video jadi terasa terbelah di tengahnya. Bahkan saat memainkan game juga jadi kurang nyaman karena resolusinya jadi tidak seperti pada biasanya. Dan performa untuk gaming juga jadi terasa lebih menurun karena terasa banget untuk frame dropnya. Khususnya ketika memainkan game berat seperti PUBG Mobile atau Genshin Impact. Mode lainnya adalah mode ganda, di mana dua layarnya bisa menjalankan dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan. Nah, kalau mode ini paling enak kalau untuk menonton video YouTube selagi browsing di internet untuk membaca artikel, atau juga bisa YouTubean sambil Facebookan. Tapi kalau kalian maksain buat jalanin dua game dalam dua layar yang berbeda, sebenarnya bisa aja sih. Cuma bakal ribet banget dan bikin baterainya jadi terasa boros banget. Maklum sih, kapasitas baterainya cuma sebesar 3180 mAh. Yang mendukung pengisian cepat 18 watt. Mode selanjutnya adalah mode cermin, di mana aktivitas di layar utama akan ditampilkan juga di layar keduanya. Mode ini paling enak kalau untuk menonton video dan bisa buat nonton bareng dari arah yang berbeda. Dan karena HP-nya bisa dilipat dengan mode flip sehingga pas banget kalau diposisikan dalam mode tersebut. Cuma kalau diperhatikan lagi ternyata kualitas layar utama dan layar keduanya sedikit berbeda. Di layar keduanya ini terasa agak sedikit menguning dan tidak secerah layar utama. Meskipun kedua layarnya ini sebenarnya sama-sama berpanel IPS LCD. Sensor sidik jari juga terletak di sebelah kiri yang memiliki tingkat akurasi yang baik walau tidak begitu cepat. Namun yang paling saya suka dari HP ini adalah kualitas suara speakernya, di mana fitur dual speaker yang dipadukan dengan Dolby Atmos-nya memiliki kualitas suara yang jernih dan memanjakan telinga banget. Berikut adalah contoh suara speakernya.
GTX Axon M ini ditenagai chipset dari Qualcomm Snapdragon 821 yang berfabrikasi 14 nanometer. Dipadukan dengan RAM 4GB dan ROM 64GB, sayangnya sih untuk versi Androidnya masih stuck di Android 7. Skor AnTuTu versi 8 dalam mode satu layar bisa mendapatkan skor mencapai 196 ribuan. Namun saat dirubah ke mode tablet, skornya jadi turun menjadi 171 ribuan. Begitupun untuk skor Geekbench 5 tesnya. Saat mode satu layar, skor single core terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan mode dua layar atau tablet. Sehingga performa HP ini memang akan lebih kencang saat mode satu layar, dan tentunya akan sedikit menurun saat mengaktifkan mode dua layarnya. Karena penasaran, saya coba nih buat mainin game PUBG Mobile dan Mobile Legends secara bersamaan. Dan ternyata HP ini masih bisa menjalankan kedua game ini dengan cukup playable. Tapi akan berbeda ceritanya jika memainkan game Genshin Impact dan PUBG Mobile secara bersamaan. Karena ternyata HP ini tidak mampu menjalankan dua game berat secara bersamaan ya. Walaupun bisa, game Genshin Impact terlihat sangat tidak playable. Frame dropnya parah dan hampir terasa tidak bergerak sama sekali. Tentunya sih karena memori RAM-nya yang cuma 4GB dan seri chipsetnya yang sudah kurang mumpuni untuk menjalankan game versi terbaru pada saat ini. GTX Axon M ini hanya menyematkan satu kamera utama sebesar 20MP yang bisa difungsikan untuk kamera selfie-nya juga. Hasil jepretannya juga terlihat baik walau belum bisa menangani backlight saat membelakangi sinar matahari. Namun di kondisi cahaya yang cukup, kualitas fotonya masih bisa banget untuk kebutuhan casual fotografi masa kini. Tapi kalau untuk kualitas videonya memang tidak begitu smooth, karena memang belum ada fitur optical image stabilizer-nya. Tapi HP ini bisa merekam hingga resolusi 4K dengan 30 fps, yang hasilnya udah lumayan bagus dan tidak begitu mengecewakan. Kesimpulannya, fitur dua layar yang ada di HP ini sebenarnya akan terpakai untuk kebutuhan tertentu saja. Kalau hanya untuk membuka dua aplikasi yang ringan atau game casual bersamaan masih bisa dijalankan dengan baik oleh HP ini. Namun sayangnya kapasitas baterai yang masih tergolong kecil untuk saat ini, tentunya daya tahan baterainya akan terasa banget jika untuk kebutuhan yang intens. Ditambah lagi dukungan software untuk versi Androidnya bakal bikin aplikasi atau game terbaru jadi tidak support untuk diaplikasikan di HP ini. Namun mengingat harganya yang udah turun dan terjangkau, buat yang pengen ngerasain inovasi dua layar di tahun ini masih oke-oke aja sih. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.